pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat karena di bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Tercinta Indonesia yang ke-76. Walau dirayakan masih dalam situasi pandemi, tapi semoga semangat dari masyarakat dan juga pemirsa ini terus berkobar untuk berkreasi, berinovasi dan juga beradaptasi di situasi pandemi saat ini. Anjang sana, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kembali untuk menemani aktivitas pemirsa di rumah maupun dimanapun berada. Bersama dengan saya Iren Anggun selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya seperti biasa kita sudah menghadirkan 3 narasumber terbaik yang akan berdiskusi mengenai tema yang sudah kita persiapkan untuk pemirsa di rumah. Hari ini pemirsa, Anjang Sana akan membahas mengenai peran UMKM dalam menunjang pertumbuhan sektor pariwisata. Sebelumnya pasti kita setuju ya pemirsa bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi 2 sektor yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini menjadi 2 sektor yang saling menguatkan apabila dikelola dengan baik dan benar karena dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Dibutuhkan sinergi dan juga jurus yang jitu agar dapat memaksimalkan potensi dari pariwisata dan juga ekonomi kreatif saat ini. Untuk subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, lalu juga di dalamnya ada fashion, souvenir dan lain sebagainya. Ini tergabung dalam suatu bingkai kelembagaan yaitu usaha mikro kecil menengah yang tentunya ini juga menjadi penunjang yang sangat penting untuk memajukan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Lantas seperti apa peran UMKM dalam menunjang pertumbuhan sektor pariwisata? Boleh kali ini kita langsung sapa untuk narasumber hari ini, yaitu ada Bapak Imam Taufik. Beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Imam. Halo Bu Anggun. Sehat Pak Imam? Mbak Anggun ya? Mbak Anggun ya? Sehat Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Ya. Luar biasa. Salam sehat untuk semuanya. Salam Oke. bahagia meski di tengah pandemi yang masih belum begitu melandai, terus sudah mulai agak baikan. Oke, tapi kuncinya tetap semangat ya Pak ya dan juga patuhi Tetap protokol semangat. kesehatan. Ya. Terima kasih untuk Pak Imam Taufik. Lalu juga kita ingin menyapa untuk Ibu Anita Ferawati. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bu Vera. Halo Mbak Anggun, apa kabar? Apa kabar semua? Baik, luar biasa. Bu Vera juga sehat ya sepertinya ya. Makin kece sekali, ini luar biasa. Alhamdulillah, sehat. Harus sehat. Betul. Harus tangguh ini Betul. posisi kayak gini. Iya. Yeah. Oke, baik mantap sekali untuk Ibu Anita Ferawati dan satu lagi ini sudah hadir bersama dengan kami ada Bapak Agus Jatikumara. Beliau ini merupakan pengelola desa wisata Krebet begitu ya Pak ya. Ini juga sekaligus pengusaha souvenir katanya. Betul ya Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat Mbak Anggun. Luar biasa. Ini senang sekali mendengar para narasumber dalam kondisi sehat, semangat karena tentunya sekali lagi kita bulan ini merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta Indonesia. Jadi harus lebih semangat begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di Anjang Sana. Kita akan membahas mengenai peran UMKM dalam menunjang pertumbuhan sektor pariwisata. Mungkin boleh kita langsung ke Ibu Vera terlebih dahulu. Untuk kondisi pariwisata saat ini seperti apa begitu Bu? Dan sektor UMKM berperan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata. Ini seperti apa Bu? Ya Mbak Anggun, kalau kita bicara kondisi pariwisata sekarang ini pasti sangat terdampak ya dengan adanya pandemi COVID-19. Karena kenapa? Ada pembatasan mobilisasi, kemudian pembatasan sosial, mengurangi mobilisasi, mengurangi kita harus menjaga nggak boleh kerumunan dan sebagainya. Padahal yang namanya pariwisata itu kan artinya kita melakukan perjalanan ya, kita pergi nih dari satu tempat, menikmati nih situasi, menikmati seperti itu. Nah, ketika ada kebijakan seperti itu pasti sangat terpengaruh. Nah, kemudian ketika pariwisata terpengaruh, apalagi di Jakarta yang sebenarnya memang pariwisata sebagai salah satu atau malah penting, utama penunjang perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta, semua sektor hampir semua pasti terdampak. Betul. Transportasi, akomodasi jelas, kemudian perdagangan, kemudian ada industri, semua pasti terdampak.
Kita lihat aja posisi wisatawan yang datang ke Jogja, wisatawan luar negeri apalagi ya mancanegara itu turun hampir 80%, Mbak. Karena penerbangan luar negeri kan memang tidak dibuka ya, belum dibuka saat ini. Yang kemarin sebenarnya Mei akan dibuka karena keadaan kemudian ada varian Delta itu kemudian di pending nggak tahu sampai kapan. Kalau wisatawan mancanegara domestik Nusantara ya lebih dari 50%, hampir 50% sekian itu mengalami penurunan. Nah, kemudian kita lihat karena pariwisata juga mengalami penurunan, kita lihat industri yang lain, mal-mal ini semua sudah tutup. Ya toh dengan PPKM level 4 ini Mbak Anggun. Omset mereka turun nih, hampir 90%. Datanya seperti itu. Kemudian beberapa pegawai juga karena omset penjualan dari perusahaan-perusahaan itu menurun, angka PHK juga meningkat seperti itu Mbak Anggun ya. Oke, jadi untuk saat ini memang belum ada ini ya Bu ya kondisi yang cukup membaik karena memang sekali lagi masih dalam situasi pandemi yang cenderung juga melonjak, lalu juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ini sehingga pariwisata ini masih lesu begitu. Nah, untuk saat ini nih bagaimana dengan peran UMKM ini dalam memaksimalkan potensi pariwisata karena memang sekarang ini masih ada pembatasan begitu Bu? Kalau sebenarnya peran UMKM ini sangat penting, sangat mendukung sebenarnya dengan pertumbuhan pariwisata ya. Karena kenapa? Karena UMKM ini kan sebenarnya salah satu penunjang paling besar untuk sektor pariwisata. Saat ini mungkin penguatan UMKM ini diharapkan sangat intensif karena diharapkan dengan penguatan di UMKM ini akan mempercepat pemulihan pariwisata, Mbak Anggun. Seperti itu. Jadi layanan dan produk yang ditawarkan itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Sekarang ini kalau pariwisata kan jelas ya destinasi ini ditutup. Kalau UMKM ini sebenarnya masih bisa jalan. Sekarang dengan online sekarang seperti itu. Kemudian sekarang ada kita penguatan di branding seperti itu. Pemasaran yang sekarang dengan online, pembelian dengan online juga sekarang walaupun tetap menurun, tapi sebenarnya nggak begitu signifikan. Kalau kita lihat sebenarnya dari subsektor UMKM ya, ekonomi kreatif, kalau di pariwisata itu kita menyebutnya itu, laju bertumbuh memang menurun. Tapi ada beberapa yang kemudian seperti aplikasi, kemudian game-game itu sebenarnya mengalami pertumbuhan. Kuliner, fashion tadi yang sebutkan Mbak Anggun, kemudian kriya itu sebenarnya perubahannya juga tidak begitu signifikan, kecuali yang memang harus ekspor ya, mungkin seperti yang di Kreb itu saya pernah ke sana ya Pak Agus, itu saya lihat memang kemudian yang ke ekspor itu memang agak, cuma sebenarnya untuk lokal mungkin masih bisa, cuman sekarang ini memang medianya yang kemudian kita rubah. Kita sekarang sudah nggak bisa lagi offline nih, kita nggak bisa datang lagi. Mungkin sekarang kita rubah untuk wisata di dunia maya seperti itu. Kemudian kita tawar-tawarkan melalui medsos mungkin seperti itu, karena kalau saya sendiri secara pribadi, masa pandemi ini malah ini Mbak, konsumtif. Saya sangat konsumtif karena kemudian pegang HP dan selalu melihat. Iya, betul. Lihat tawaran-tawaran, itu jadi pengen beli ini. Nyetok di kulkas banyak makanan, kemudian ya seperti itu. Oke. Ya. Baik, jadi ini memang diharapkan rekan-rekan yang memang bergerak di sektor ekonomi kreatif, termasuk juga rekan-rekan UMKM ini, diharapkan mereka juga terus beradaptasi dengan teknologi saat ini ya Bu ya, karena memang kondisi untuk destinasinya saja ini masih ditutup, tapi masih bisa melakukan penjualan ataupun juga untuk promosi ini melalui media sosial begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ini harus termotivasi Mbak Anggun, harus siap, betul. Sekarang ini karena kami harapkan sebenarnya dari sektor UMKM ini bisa mendorong sektor pariwisata. Ya, betul sekali. Inovasi ini menjadi kuncinya di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih untuk Ibu Vera. Kita ke Pak Imam Taufik ini kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat ya. Tadi di awal saya juga sempat mengutarakan bahwa untuk di Yogyakarta sendiri ini dua sektor yang penting itu ada juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Mereka ini sedang apa ya Pak ya di tengah kondisi sangat sulit seperti ini begitu karena kondisi pandemi ini. Untuk kesejahteraan masyarakat sendiri kalau menurut Pak Imam Taufik di tengah kondisi pandemi ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Iya. Jadi kalau terkait dengan
tingkat kesejahteraan masyarakat ya. Yang salah satu ukurannya adalah angka penduduk miskin DIY ya. Di mana selama pandemi ini ternyata itu mengalami kenaikan. Saya mencatat di September 2019 itu kita masih di angka sekitar 11, atau 10,19. Tapi kemudian di September tahun yang kemarin 2020 kita sudah melonjak di angka 12,08. Artinya ada penambahan ya, ada penambahan jumlah masyarakat miskin di DIY. Ini saya kira satu realitas yang tidak bisa dipungkiri dan kayaknya ini akibat dari memang banyak faktor ya, terutama karena terhentinya ya atau berkurangnya laju ekonomi masyarakat. Ya sederhana saja misalnya dari masyarakat yang dulunya mungkin punya pekerjaan jadi tidak punya pekerjaan. Iya. Yang dulu omsetnya sekian turun jadi sekian. Itu Betul. yang sempat usahanya jalan tidak jalan. Itu saya kira sangat berpengaruh ya dalam kondisi seperti sekarang ini dalam tentang waktu pandemi yang hampir berjalan 1,5 tahun ini. Iya. Meski demikian saya kira ya kita harus punya optimisme juga yang besar ya bahwa ini tidak akan berlama-lama. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi pada saat warga masyarakat mungkin sudah apa yang disebut dengan herd immunity ya, karena vaksin sudah tercapai semuanya sehingga bisa bergerak kembali ekonomi ya, sehingga mengembalikan ya, kondisi paling nggak sama dengan sebelum pandemi harapan kita. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Imam. Jadi untuk indikator begitu kesejahteraan masyarakat ini salah satunya adalah jumlah kemiskinan begitu ya Pak ya. Dan di tengah kondisi pandemi saat ini ternyata jumlah kemiskinan di Yogyakarta ini juga ikut meningkat begitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi begitu Bapak Ibu sekalian untuk membahas mengenai tema Anjang Sana hari ini. Tapi kita break sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung, hari ini kita akan berdiskusi mengenai peran UMKM dalam menunjang pertumbuhan sektor pariwisata. Seperti yang tadi di segmen awal sudah diinformasikan juga oleh beberapa narasumber, ada Bapak Imam Taufik, ada Ibu Anita Ferawati yang kali ini juga sedikit menginformasikan seperti apa kondisi pariwisata, lalu juga rekan-rekan UMKM di tengah kondisi pandemi saat ini. Untuk lebih jelasnya di lapangan mungkin boleh langsung kita akan berdiskusi atau ngobrol juga dengan Bapak Agus Jatikumara. Nah Pak Agus, untuk Desa Wisata Krebet, nah ini boleh diceritakan ini seperti apa, lalu juga keunikan-keunikannya ini apa, dan juga kegiatan saat pandemi ini seperti apa, silahkan. Oh iya, jadi Krebet itu menjadi desa wisata itu tidak langsung menjadi desa wisata. Ya. Kita berawal dari kerajinan yang diproduksi oleh masyarakat asli Krebet, seperti pembuatan patung, wayang, topeng, dan lain sebagainya. Sampai sekarang produksi itu terus berjalan walaupun permintaan menurun. Dan kita menjadi desa wisata itu pada tahun 2000 kita sudah menjadi desa wisata. Dan itu dirintis sejak tahun 95. Jadi kita 5 tahun merintis untuk menjadi desa wisata sampai sekarang ini. Lalu untuk kegiatan kita di Desa Wisata Krebet adalah wisata edukasi, pembuatan kerajinan dari kayu, ada membatik, ada mencat, ukir, membuat wayang, dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang kita lakukan di Krebet. Dan untuk produksi kerajinan sendiri memang karena kita merupakan sentra kerajinan batik kayu. Jadi semua produk yang kita buat, kita ukir itu kita batik. Jadi kalau Mbak Anggun pernah lihat batik kayu di toko-toko di Malioboro atau di Jakarta atau di luar kota-kota besar seperti Medan, Surabaya,
itu semua hasil kerajinan batik kayu itu dari Kredbet. Hmm, Singkatnya seperti itu, Mbak. Oke. Dan untuk sekarang Mhm. kita ke pengembangan ke paket-paket wisata, Ya. dan memang selama pandemi Mhm. bisa dikatakan kita libur, Hmm, tidak menerima tamu secara besar, ya. seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan dari rekan-rekan yang ada di Desa Wisata Krebet ini adalah membuat patung, wayang dan juga kerajinan-kerajinan yang lain begitu ya. Walaupun saat ini di tengah Iya, kondisi pandemi ini juga masih terus begitu ya Pak Agus ya? iya, masih terus produksi, Mhm. tapi saat ini kita juga ada kendala lagi, Mbak. Wah, ini Selain adanya pandemi, mhm, harga bahan baku seperti obat batik, mhm, malam, mhm. cat, kayu, itu harganya malah naik. Dan Oh, kita ya, menjual ke konsumen itu kita belum bisa menaikkan harga karena kita harus mhm, pelan-pelan menyampaikan kendala kita di lapangan seperti apa agar oke. pembeli itu juga bisa mengetahui seperti itu, Mbak. Baik. Di tengah kondisi pandemi ini ternyata untuk bahan bakunya juga cukup mahal begitu ya Pak Agus ya, dan ini ternyata Ya, menjadi kendala tersendiri selain memang pandemi COVID-19. Baik, nanti kita akan diskusikan kembali, kita langsung ke Ibu Vera. Ibu Vera, kalau kita berbicara mengenai UMKM, UMKM ini kan bisa tumbuh karena Pak, sekali lagi ya, ini ada yang membeli, lalu juga untuk arus dari pembelian ini juga lancar begitu. Tapi untuk kondisi pandemi saat ini kan memang daya beli dari masyarakat kita ini juga ikut menurun ya Bu ya. Mhm, Selain mhm. karena memang kendala salah satunya adalah tempat pariwisata yang ditutup. Nah, kalau menurut Ibu Vera ini seperti apa agar teman-teman dari UMKM ini juga ikut bertahan karena memang mereka mempunyai peran yang sangat penting begitu dalam pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Ya Mbak Agun, yang seperti saya bilang tadi, sekarang kita sudah mulai nih harus beralih ke digital, Mhm. seperti itu. Pemasaran harus lewat digital, apapun itu karena sekarang juga apalagi kondisi ini level 4, kita harus nggak bisa dine in, take away, Hmm. seperti itu kan. Nah itu penting banget ketika kita mempromosikan nih, memasarkan nih lewat digital-digital yang ada, Ya, medsos seperti itu penting sekali saat ini. Seperti saya sampaikan di awal tadi. Dan mungkin bisa juga sekarang ini kolaborasi sih memang, iya. misal ya seperti hotel mungkin sekarang memang nggak begitu banyak, tapi beberapa saya sempat ke hotel, saya berkunjung itu Mhm. ternyata ya kalau cuma satu dua orang tuh masih ada yang menginap. Itu kan sebenarnya kita bisa mengkolaborasikan. Kita bisa titip nih produk UMKM gitu. Cuman kondisi kayak ini memang nggak bisa banyak-banyak ya, sedikit Iya, aja. betul. Yang efektif memang sementara ini kita lewat media sosial, Mbak Anggun, Oke. lewat online. Iya. Seperti itu, makanya mungkin teman-teman UMKM ini sekarang memang pelatihan-pelatihan untuk gimana sih memasarkan, gimana secara online, gimana sih bikin konten-konten yang baik itu Betul. sangat Baik. diperlukan, seperti itu. Kalau terkait dengan daya beli masyarakat yang saat ini di tengah kondisi pandemi Mhm. menurun, cenderung menurun. Nah, ini teman-teman UMKM ini harus seperti apa begitu Bu untuk bertahan? Karena sekali lagi seperti yang tadi saya juga sempat sampaikan bahwa mereka ini mempunyai peran yang sangat penting untuk pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Yogyakarta, Ibu. Harus seperti apa, Ibu? Ya, kalau menurun jelas ya, karena semua Iya, orang yang di-PHK sudah banyak, betul, betul. kemudian dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang paling enggak kita harus bersahabat, tapi yang sudah Iya. saya sampaikan tadi, cobalah kita, mencoba untuk menawarkan dengan cara yang lain. Hmm. Packaging-nya kemudian dibaguskan, Mhm. kemudian yang tadi dengan konten-konten menarik, seperti yang saya bilang. Saya malah kemudian ini Mbak, Mhm. di masa pandemi kok saya menjadi konsumtif seperti itu dan Iya. kemudian memang ada beberapa tawaran kan, beberapa Mhm. bank kemudian ada yang atau kemudian Pemda juga ada free ongkir, Iya. seperti itu. Sudah kita sekarang kan kita nggak boleh keluar kan, kita Iya, nggak boleh keluar, betul. kita di rumah, seperti itu. Banyak yang ditawarkan kita harus lewat media sosial, sebaiknya kan kita nggak usah melakukan mobilitas mobilitas keluar. Jadi, efektif ketika kemudian ada yang kemudian free ongkir, seperti itu. Kemudian, sekarang aja status WA teman saya itu kebanyakan orang jualan. Iya. Iya, dan sekarang kalau saya lihat malah ini loh, masif malah. Jadi Iya. beberapa teman itu, sekarang ini bergerak untuk bikin
jualan loh Mbak Anggun. Jadi hanya cuman kopi aja mereka bisa jual Iya, seperti itu. Iya, kemudian, yang dulu hanya, apa, mungkin di rumah atau iya, hanya istilahnya ngurusi, kegiatan di rumah, sekarang mereka juga sudah mulai mhm, berjualan online. mhm. Just Tip, sekarang Iya, Just iya, Tip juga ini loh, apa, sedang marak kan betul, ketika kita betul, mau betul. pengen makanan dari, kota lain sekarang enak sekali. Iya, Ketika saya pengen makanan Surabaya, saya nggak usah pergi Surabaya, sekarang hmm, terus jadi bisa Just Tip. oke, Just Tip, nah seperti itu Mbak Anggun. Kita baik. harapkan teman-teman UMKM di situ, sekarang kita mulai Iya, untuk, eee, belajar, iya, kemudian untuk berkreasi, betul. seperti itu. Iya Oke, Mbak. jadi kalau untuk kondisi saat ini tidak hanya adaptasi tapi juga inovasi, berkreasi begitu ya Bu. Kalau Iya, misalnya betul. kemarin sebelum pandemi kita hanya bergerak dalam satu sektor saja begitu ya. Ini kita mungkin bisa mencoba di beberapa bidang ataupun sektor yang lain begitu ya Bu ya. Termasuk tadi ada, ini menarik nih Bu, Just Tip ini memang lagi marak ya Bu ya. Mhm, betul, Mbak. Teman saya itu nganu loh, apa, sampai kemudian kayak menurut saya tuh jadi OKB, orang kaya Hmm, baru. Karena wow, usaha just tip-nya di mana-mana loh. iya, Dia kemudian sekarang usaha pengiriman juga sekarang banyak yang baru ya, yang betul, khusus untuk betul, makanan ada. Sekarang iya. ini anu loh, ada kayaknya kita mulai perubahan pola perilaku kalau saya lihat sekarang Iya. ini sebenarnya. Seperti itu, Mbak Anggun. Oke, baik. Sebenarnya peluang-peluang ini masih banyak, jadi teman-teman ini harus Masih tetap banyak. semangat, itu kuncinya ya Bu Vera ya. Betul betul. Baik, terima kasih untuk Pak Imam. Kalau menurut Pak Imam sendiri, momentum apa yang saat ini memang harus ditangkap oleh rekan-rekan terlebih yang bergerak di UMKM begitu Pak? Kalau menurut Pak Imam sendiri, ini momentum seperti apa yang harus ditangkap oleh rekan-rekan ini? Silakan Pak. Eh, jadi pandemi ini menurut saya itu Iya. kan berubah gaya orang berwisata Mhm. dan juga gaya hidup orang dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya dalam hal kuliner. Hmm. Nah itu sih harus ditangkap dengan baik. Artinya pemasaran itu harus disesuaikan dengan kondisi warga masyarakat sekarang ini. Seperti yang disampaikan eh, Bu Tera, saya kira ini sangat bagus ya. Hmm. Artinya mereka-mereka yang pandai ya menangkap peluang itu Iya. justru sekarang ini semakin eksis gitu ya di usahanya gitu. Jadi saya berpendapat bahwa inilah saatnya ya teman-teman UKM ya untuk ya melek teknologi, akrab dengan teknologi, perbarui pemasaran ya. Kemudian jangan lupa ya kerjasama ya misalnya dengan eh, apa namanya jasa online kayak ojol dan seterusnya itu yang sekarang ini sudah jadi sebagian sudah dimanfaatkan. Tapi yang belum, mari kita Iya. manfaatkan itu. Karena di situ peluangnya. Jadi kalau gayanya sudah berbeda, ya mestinya juga gaya jualannya pun harus berbeda. Gaya mengelola bisnisnya Iya. juga harus berbeda, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Ini sekarang yang pandai menyesuaikan, saya kira itu yang akan eksis. Ya. Jadi di tengah-tengah kesempitan saya kira banyak kesempatan. Di tengah kesulitan di sana banyak kemudahan. Itu yang Iya. saya kira harus kita optimis ke depannya seperti itu. Iya, betul. Oke, jadi saat ini kemampuan beradaptasi ya Pak ya, dan juga tentunya bisa melihat sekitar ini, kira-kira yang sedang ramai ini apa sih? Boleh ditiru oleh rekan-rekan yang memang bergerak di sektor UMKM, begitu ya Pak Imam ya. Terima Iya kasih. betul, saya kira itu. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, untuk saat ini sekali lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 begitu. Ini kan memang teman-teman yang ada di UMKM ini sangat terdampak begitu ya, termasuk juga Pak Agus. Nah, untuk saat ini demi meningkatkan mutu juga ataupun juga menjaga mutu agar tetap baik dan tentunya produk-produk dari rekan-rekan UMKM ini dapat terus diminati, ini seperti apa? Apa yang sudah dilakukan termasuk oleh Pak Agus ini. Tapi hold ya, kita akan break sejenak, tunggu dulu. Dijawabnya nanti saja, kita break sejenak untuk pemirsa. Jadi kemana-mana karena sesaat lagi Ajang Sana akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ajang Sana dan kita langsung saja menuju ke Pak Agus begitu. Kalau tadi kita terhenti sejenak Mbak ya Pak ya karena break sejenak. Nah,
tadi adalah bagaimana rekan-rekan termasuk dari Pak Agus juga untuk dapat mempertahankan kualitas dari produknya begitu. Karena memang kualitas ini menjadi hal yang utama ya Pak ya untuk menarik Ya, konsumen agar membeli produk tersebut selain karena memang untuk promosinya ini juga jalan begitu. Silakan Pak Agus. ya, kalau memang untuk kualitas kita harus selalu menjaga Mbak, agar Mhm. ketika barang sampai di konsumen itu mereka akan puas. Dan Ya, memang untuk saat ini teman-teman UMKM yang masih bisa berjalan itu sudah mereka sudah merambah dunia online. ya, Mereka ada yang melalui media sosial, ada yang melalui marketplace untuk jualan. Itu yang bisa membuat kita bertahan di posisi saat ini. Dan memang sangat terbatas sekali kunjungan pembeli yang datang ke workshop ataupun tamu-tamu rombongan itu kan memang belum ada. Dan memang saat ini kita berusaha belajar untuk bisa menjual secara online, dan kalau saya sendiri memang itu sudah saya lakukan iya, sejak 2017. Kita baik. sudah mulai memasarkan produk-produk kita Mhm. melalui marketplace, media sosial, dan alhamdulillah sampai saat ini dengan adanya pandemi ini ya omset kita menurun, tapi tidak terlalu menurun drastis, dan Hmm, kita masih bisa bekerja, iya, dan kita masih ada karyawan yang bekerja dengan kita. iya. Seperti itu, Mbak. Baik, ternyata di tengah kondisi sulit ini masih bisa survive gitu ya Pak Agus ya. Ini Ya, apresiasi sekali alhamdulillah. untuk rekan-rekan UMKM terlebih di Desa Wisata Krebet ini. Selalu semangat tentunya. Mungkin boleh kita langsung ke Ibu Vera terkait dengan hibah desain dan juga hibah gerai kuliner. Ini program apa Hmm, sebenarnya Ibu? hmm. Silakan dijelaskan. Oke Mbak, hibah desain dan hibah gerai kuliner. Iya. Sebelumnya itu sebenarnya ada juga program bedakan dan bergerak Mbak Anggun. Hmm, Jadi sebenarnya kenapa? Kenapa ada program ini? Sebenarnya ini lebih ke pelaku usaha kuliner ya. Sebagai pelaku usaha kuliner itu nggak cukup kan hanya kita menentukan produk apa yang ingin dijual, tapi kita harus memikirkan juga sih, memikirkan desain apa yang menarik, kemudian memperhatikan juga gimana memasarkan, kemudian lokasi di mana bangunan itu iya. berada, kita harus perhatikan, kemudian bentuk bangunan yang kita pakai apakah itu menarik nggak calon pembeli untuk singgah. Nah, kadang pemahaman seperti ini masih kurang Hmm, atau masih diabaikan oleh teman-teman pelaku usaha kuliner. Jadi sebenarnya kalau hibah desain itu nanti lebih ke bantuan, hibah desain dan hibah gerai kuliner ada juga yang kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada bedakan itu bedah desain kemasan, Mbak Anggun. iya. Jadi peningkatan kualitas kemasan, gimana sih mengemas produk itu dengan baik dan Hmm, menarik. Kemudian peserta diberikan pemahaman bahwa penting loh kemasan produk itu, kemudian diajarkan cara mendesain kemasan, kemudian gimana mengemas produk itu agar lebih menarik dan higienis. hmm, Ini diberikan oleh para digital branding karena tadi kita memang sekarang mulai bergerak ini ke digital dan desain grafis yang ahli di bidangnya. Dan ini ngaruh Mbak Anggun, jadi iya. dulu sebelum pandemi terus terang saya itu sempat ini kita bilang test food atau penelitian ya. Jadi Hmm, sama-sama nih keripik pisang mhm, yang di bandara dan kemasan bagus dan kemudian hanya di warung kelontong, iya. dalamnya sama sebenarnya. Cuman Sebenarnya kemasan jalannya beda, sama. harganya Hmm, beda dan ternyata hmm. untuk kalangan menengah ke atas itu mereka lebih prefer untuk beli yang kemasan bagus. Padahal sebenarnya sama, cuman Oh, kemudian memang ditulisi ya iya, kalau ini dengan dikemas dengan higienis, kemudian ada sertifikasi dari Balai POM dan iya. sebagainya, izin dan sebagainya. Jadi itu Hmm, ternyata menaikkan. Yang iya. sebenarnya kalau di warung hanya 5.000 kita bisa dijual itu 20.000 dan itu laku. Wow. Waktu itu saya juga heran ya, wah ternyata kemasan itu penting ya, Iya. seperti itu. Nah kemudian ketika teman-teman usaha kuliner itu mendapatkan tadi peningkatan kualitas gimana untuk membuat kemasan, kemudian ada juga yang tadi kemudian ada hibah desain. Jadi bantuan dari kementerian untuk bikin desain. Ini setelah dikasih pelatihan, ini Hmm, kami dikasih modal juga nih kalau mau bikin desain yang menarik. Kemudian ada juga yang program yang satu lagi yang terkait dengan hibah
gerai kuliner tadi yaitu bergerak. Jadi bedah gerai kuliner singkatannya Iya. Mbak Anggun. Jadi ini fasilitasi gimana kita melakukan rebranding tempat usaha, Iya, iya. kemudian gerai kuliner seperti itu. Ini juga dilakukan dalam bentuk edukasi Iya. dulu, gimana membranding sekaligus mendesain nih gerai yang kemudian mungkin lebih pas, kemudian Iya. menarik, dan jangan lupa tetap harus memperhatikan CHSE, itu penting banget. Betul, betul. Jadi ketika kita bikin desain untuk untuk gerai itu, tetap di situ kita harus menampilkan bahwa gerai ini itu eh, prinsip CHSE, cleanliness, healthy, safety, dan environmental Iya. sustainability itu terpenuhi. Kemudian ini dibantu oleh desainer-desainer lokal. Jadi adalah tim dari Asosiasi Profesi Desain Interior yang bantu nih teman-teman Iya. pelaku usaha pariwisata. Nah, setelah mereka dapat pelatihan itu, kemudian juga ada ini Mbak Anggun hibah. Jadi bantuan untuk kemudian mereka bikin melakukan renovasi, melakukan revitalisasi terhadap gerai mereka yang diharapkan nanti akan meningkatkan fungsi estetika, Iya. keindahan ya, kemudian display, mungkin kesehatan dan produksi. Nah, ini sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 destinasi super prioritas, Mbak Aung. Jadi di Iya. Borobudur, Danau Iya. Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo dan Bali. Jadi saya juga lihat ya sekarang saya tertarik juga ketika saya secara pribadi di sharing pengalaman lagi ketika Iya. kita lihat food truck. Nah, itu dengan desain yang menarik itu kan kita pasti ketika kita lewat kita ngelirik nih, terus kemudian kita tertarik Iya. untuk berhenti, Betul, pasti betul. seperti itu. Mau lihat nih jualan apa ya, seperti Iya. itu. Kemudian kemasannya jualan ya hanya burger ya mungkin, tapi mereka bikin disajikan dengan yang menarik itu juga kemudian wah bagus juga ya ini seperti itu. Itu paling enggak itu bisa menarik orang dan singgah untuk mampir nih kemudian seperti itu. Dan sekarang memang karena kita lebih banyak yang take away, mungkin Iya, hal-hal iya. seperti itu penting Mbak Anggun, karena kita kan nggak usah lama-lama makan di tempat umumnya. Betul. Nah, gerai-gerai seperti itu penting ketika agar kita menarik, yang eye-catching lah sekarang orang Iya. bilang. Kita kemudian berhenti, beli, sudah bawa pulang dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggun yang Oke. bisa saya jelaskan ya. Baik. Untuk program-programnya ini dari pemerintah sendiri ini sangat luar biasa begitu ya Bu ya. Jadi tidak Iya, ada alasan iya, untuk jadi teman-teman UMKM ini tidak semangat ya Bu ya. Harus terus semangat tentunya pantang harus menyerah begitu semangat, ya. iya. Betul, sekarang itu sudah mulai kita ya nggak bisa seperti dulu lagi ya. Sekarang ini Iya, orang iya. banyak yang jualan, orang banyak yang bikin sesuatu. Nah ini kemudian saling berlomba, mana sih yang Betul. menarik? Seperti yang saya bilang tadi, sama-sama nih keripik pisang, yang satu cuma diplastiki, yang satu dikemas. Iya. Apalagi sekarang anak muda itu wah branding itu ngaruh sekali ya. Betul. Apalagi kalau sudah viral atau kemudian ini loh kalau bisa beli yang ini tuh kayaknya ini loh aku milenial loh seperti Oke. itu. Ini sepertinya Bu Vera juga sering sekali mengamati perilaku masyarakat yang semenjak pandemi ini mulai bergeser begitu ya Bu ya, termasuk dari mungkin pola konsumsi dan lain sebagainya begitu ya. Ini ide-ide luar biasa juga ini dari Ibu Vera. Boleh juga ditiru ini mungkin untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Anjang Sana begitu ya Bu ya. Ya, bisa Oke Mbak baik, Anggun. terima kasih. Kita ke Pak Imam Taufik terkait dengan sekali lagi kesadaran akan kualitas. Ini kalau menurut dari Pak Imam Taufik, apakah teman-teman yang memang bergerak di sektor UMKM ini sadar akan kualitas, lalu juga tentunya untuk bentuk packaging. Tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Ibu Vera. Ini kesadaran rekan-rekan yang bergerak di UMKM ini seperti apa kalau menurut Pak Imam Taufik? Jadi kalau saya amati ya, memang ada sebagian sudah awareness ya, jadi punya kesadaran yang sangat tinggi terkait dengan packing, ya, kualitas, mutu dan seterusnya. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang penting jalan. Nah, ini saya kira tugas kita bersama. Ya. Jadi syukur-syukur ada kolaborasi ya antara asosiasi yang terkait dengan UMKM ya, dengan pemerintah daerah baik di DIY ataupun di kabupaten kota ya, untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih intensif ya kepada para pelaku usaha kecil, ya, mikro, menengah ya,
terutama yang kecil, mikro dan kecil ini, agar mereka bisa naik kelas ya, di Iya, dalam iya. mutu produk yang mereka hasilkan. Gitu. Jadi insya Allah kalau dibimbing dengan baik ya, mereka saya kira sebagiannya bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan yang memang sekarang masyarakat itu memang sudah semakin kritis ya di Iya, dalam iya. menilai sebuah produk. Jadi kalau semakin bagus produk yang kemasannya tentunya cukup tadi ada sertifikat ya, sertifikat BPOM orientasi makanan ya, BPOM, kemudian ada halal MUI dan seterusnya, saya itu akan semakin memberikan trust ya, kepercayaan masyarakat untuk membeli ya, produk itu. Nah sekarang ini sekali lagi ini butuh penyadaran bersama lah dari semua pelaku stakeholder ya, baik pemerintah maupun para pelaku itu untuk mendidik ya, memberikan arahan ya kepada para pelaku yang memang mereka butuh arahan ya, butuh sentuhan ya dari kita semua. Oke, jadi memang untuk saat ini harus benar-benar diperhatikan lebih lagi ya Pak ya, untuk dari mulai sebelum produksi sampai dengan pemasarannya. Ini kalau Sampai mungkin pemasarannya. betul, kalau mungkin masih dengan pola-pola yang lama, mungkin di tengah kondisi pandemi ini boleh sedikit diinovasi begitu ya Pak ya, agar tentunya produk-produk yang kali ini dibuat oleh rekan-rekan yang memang bergerak di UMKM ini dapat diterima baik oleh masyarakat begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Oh ya, saya Imam. tambahin Mbak, sedikit Mbak. Yep, silakan Pak. Sedikit ya, tadi terkait dengan yang disampaikan Bu Vera itu sangat bagus ya. Jadi kalau bisa diadopsi oleh Pemda DIY ya, terkait dengan tapi dari bedah showroom dan seterusnya itu. Ya. Jadi kalau sekarang ini kan yang program yang jalan di PUPR itu kan program bedah rumah. Ya, ya. Nah, mungkin bisa jadi ini apakah programnya dinas pariwisata atau dinas yang lain tuh ya, untuk melakukan bedah gerai gitu ya, kepada para pengusaha atau usaha-usaha kecil biar mereka lebih kece gitu lah. Sebenarnya bagus untuk mungkin 2022 mulai di-setting gitu. Jadi di-setting programnya sehingga tahun 2023 sudah ada program semacam yang dilakukan oleh kementerian gitu. Iya. Jadi sangat bagus itu. Ini masuk untuk dinas. Iya, ini untuk Bu Vera ini diapresiasi oleh Bapak Imam Taufik ini luar biasa. Pokoknya semangat terus juga untuk Ibu Vera dan juga rekan-rekan yang lainnya. Untuk Bapak Ibu kita masih akan berdiskusi untuk episode hari ini, tapi kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda Anjang Sana akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ajang Sana. Untuk diskusi hari ini semakin asik begitu ya, dan juga semakin banyak ide-ide yang telah dicetuskan oleh para narasumber terbaik yang sudah hadir di Ajang Sana kali ini. Untuk itu kita boleh langsung menuju ke Pak Agus terkait dengan beberapa kendala yang sebenarnya tadi di awal sempat sedikit disinggung begitu, tapi kita perdalam lagi. Untuk Pak Agus, kendala saat ini di lapangan ketika kondisi pandemi COVID-19 apalagi di tengah kondisi PPKM yang diperpanjang sampai entah kita tidak tahu begitu ya. Ini seperti apa kendalanya? Mumpung ada Bu Vera, ada Pak Imam, mungkin ini bisa didengar begitu, silakan Pak Agus. Ya, kalau kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi, saat pandemi harga bahan untuk produksi itu malah naik. Selain itu, kita UMKM juga ingin berkembang, dan ketika ada pelatihan online maupun penjualan online ataupun yang lain sebagainya, kita butuh pendampingan. Ketika itu memang pelatihan penjualan secara online, pendampingan benar-benar produk yang di-upload itu bisa sampai laku. Karena kelemahan UMKM yang kita rasakan ketika kita upload di marketplace 1-2 bulan kok nggak ada yang beli, biasanya tinggal. Dan itu kita butuh solusi. Ketika barang itu nggak laku, kita harus bagaimana supaya barang itu bisa laku terjual. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan Pak Imam tadi tentang bedah gerai kerajinan yang kalau bisa benar-benar diwujudkan di Yogyakarta ini. Tidak hanya bedah rumah yang saat ini memang
sudah banyak program tersebut, tapi program yang disampaikan oleh Pak Imam tadi sangat bagus dan itu bisa menaikkan, karena kita penataan showroom, Iya, iya. penataan barang, itu kita juga butuh masukan dari ahli sehingga orang yang datang melihat barang kita, produk kita itu mereka akan tertarik. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini kesusahannya masih bagaimana cara memasarkan produk agar sekali lagi bisa diterima baik oleh masyarakat begitu ya untuk Pak Agus ya. Karena kalau misalnya kita Iya. sudah memasarkan tapi ternyata belum ada yang berminat, ini agak pusing juga ya apalagi di tengah kondisi saat ini. Boleh kita Iya. langsung menuju ke Ibu Vera terkait dengan program-program yang mungkin bisa di-share begitu Bu. Sekiranya untuk dalam waktu dekat ini apakah ada program-program yang memang sudah direncanakan begitu terlebih untuk rekan-rekan yang bergerak di UMKM? Oke. Kalau untuk program yang saya sampaikan tadi itu memang Juni sudah close ya. Nah, sebenarnya beberapa program seperti yang dibutuhkan Pak Agus tadi, kalau kita rajin buka di media sosialnya Kemenpar dan Ekraf itu banyak. Dan itu gratis, online. Sekarang tuh enaknya seperti itu. Kalau kita harus datang ke TKP itu kan kadang Iya, kita butuh biaya akomodasi dan betul. sebagainya. Ini sekarang online ini sangat dimudahkan. Dan saya pikir lebih efektif karena nanti langsung loh kita benar-benar ini loh di depan laptop ya misal atau di depan HP itu kita konsentrasi banget. Karena kalau kita kadang di offline tuh godaannya banyak yang nyemil lah, yang diajak ngobrol sebelahnya dan Iya. sebagainya. Nah, kalau saran saya memang seperti itu. Sebenarnya program-program banyak itu memang dari kementerian Mbak Anggun karena memang di sana sedang percepatan ya. Iya. Kita paling nggak memang mengakselerasi juga program yang dari kementerian itu biasanya kita sampaikan melalui asosiasi, kemudian ke pemerintah kabupaten untuk kemudian di-share nih ke masing-masing daerah kewenangannya seperti itu. Nah ini kami sebenarnya nanti tahu ini coba kita lihat ya kita sedang mendesain ulang karena kemarin kan beberapa pelatihan kita misal pelatihan untuk kuliner, kemudian untuk beberapa pelatihan kan masih offline. Ini coba kita pikir caranya untuk online memang Mbak Anggun. Iya. Jadi ya kita rubah memang settingannya dan Iya. itu mungkin nanti perlu waktu karena kami kemarin banyak kegiatan kami yang kemudian diefisiensi karena untuk penanganan COVID. Karena ini ada percepatan vaksinasi. Jadi kemarin beberapa kegiatan kita banyak untuk vaksinasi. Karena herd immunity kita sekarang naik ya, kemarin 75% sudah cukup, sekarang kayaknya sudah 85% karena ada varian baru. Iya. Kemudian kita coba ada program yang nanti membantu teman-teman di destinasi untuk membuka. Jadi apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian beberapa kegiatan kita memang masih untuk posisi yang paling dekat terkait penanganan COVID. Jadi untuk isoman, hotel-hotel yang tempat isoman itu kita support dengan beberapa yang kita bisa berikan seperti disinfektan secara rutin untuk ruangannya, kemudian apa sih yang diperlukan hotel dalam hal untuk menangani untuk melakukan ketugasan sebagai hotel isoman seperti itu. Kalau untuk pelatihan memang kami coba setting ulang, cuman kalau saya lihat di ininya Kemenpar Ekraf itu sudah banyak sekali dan itu menarik sekali. Beberapa hal itu mungkin teman-teman dari pelaku pariwisata itu bisa untuk akses. Seperti itu Mbak Anggun. Oke, jadi untuk sekarang ini mungkin boleh menjadi atensi juga itu ya Bu ya. Jadi untuk saat ini mungkin boleh banyak dicek begitu untuk sosial medianya karena memang pelatihan-pelatihan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan secara online begitu ya Bu ya. Iya. Jadi penting banget follow sekarang itu follow Iya, iya. beberapa lembaga atau kementerian karena di sana nanti kita lihat banyak program seperti itu. Oke, jadi Karena rajin-rajin. SDM-nya memang agak beda ya Mbak. Kalau Iya. saya akui memang kalau di pusat itu mereka mungkin lebih dari kita. Anggaran pun nggak seketat di kita karena mereka Iya. lebih longgar. Iya. Saya nggak tahu benar nggak ya Pak Imam karena terkait dengan penanganan COVID ini kan sekarang memang ke Pemda ya kita langsung. Jadi mungkin yang di pusat agak longgar terkait ini. Betul. Kalau Oke. kita kan kemarin kegiatan memang yang langsung nih yang paling deket nih.
Ya vaksinasi ini saya hampir tiap minggu Mbak melakukan vaksinasi Hmm. untuk teman-teman pelaku pariwisata Ya. dan ekonomi kreatif industri seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasinya untuk Bu Vera dan kita mungkin ke Pak Imam terkait dengan mungkin optimisme yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan begitu Pak di tengah kondisi pandemi COVID-19 terlebih mereka yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Mumpung ada Pak Agus juga ini silahkan Pak Imam. Ya, pertama ya kita harus yakin ya. Sesungguhnya di tengah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu pasti gitu. Itu yang harus jadi keyakinan kita ya. Dan di tengah kesempitan mesti ada kesempatan. Iya. Jadi optimisme itu harus selalu dibangun di dalam jiwa kita, apalagi oleh orang yang punya jiwa entrepreneur. Itu mesti dia akan tajam melihat peluang-peluang yang ada. Meskipun di mata orang lain barangkali ini sudah habis, tapi bagi dia mungkin justru sebaliknya. Jadi memang kita harus optimis dan secara teknis ya, nanti kalau herd immunity artinya 85% tadi ya warga dia sudah divaksin ya saya kira sudah saatnya ya destinasi wisata dibuka. Nah, itu sebutannya adalah UMKM saya kira itu. Kita mau ikut di situ. Jadi kalau tempat wisatanya ditutup kan ya memang semuanya repot gitu. Tapi kalau udah mulai dibuka, adalah sehingga semua terbuka. Kemudian ketika Malioboro dibuka, sudah ramai, itu kan otomatis nanti ekonomi itu bergerak, berjalan. Seiring dengan tadi ya, herd immunity tercapai ya 8%. Saya kira memang sekarang fokusnya paling nggak dalam 2 bulan ke depan itu adalah bagaimana ya vaksinasi ini berjalan dengan baik, sukses dan targetnya tercapai dengan sempurna. Tetap optimis, harus optimis. Oke baik, tetap optimis begitu ya Pak ya. Tapi untuk dukungan nyata yang sudah diberikan ini apa ini Pak? Ya tentu kalau kita dari sisi Dewan ya, hampir semua program, kegiatan, ya, agenda, Pemda yang diusulkan ke DPRD. Semuanya asal itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu pasti akan kita backup, bahkan kita malah minta ditambah anggarannya. Gitu. Jadi kalau soal backup dari sisi Dewan saya kira tidak usah dilakukan. Kita tentu akan berikan dukungan secara penuh ya. Sepanjang sekali lagi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY misalnya. Oke baik, terima kasih Pak Imam. Kita ke Pak Agus. Pak Agus mungkin dalam waktu dekat ini ada program ataupun mungkin ada acara-acara yang nantinya akan dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di Desa Wisata Krebet begitu? Iya Mbak. Silakan. Jadi kalau kami di Desa Wisata Krebet kami juga berusaha dengan adanya pandemi ini kita tetap mempersiapkan paket-paket kami ketika nanti memang pandemi ini sudah bisa dikatakan kembali ke new normal seperti dulu lagi, kami siap menerima atau memproduksi kerajinan, menerima kunjungan dan lain sebagainya. Dan kami juga sebenarnya kami sudah mengikuti juga IG-nya Kemenparekraf dan saya juga sudah mendaftar untuk program Bedakan karena kami ingin belajar membuat kemasan produk yang lebih baik lagi dan kami berharap program-program percepatan yang diberikan kementerian, pemerintah untuk UMKM, pelaku wisata, destinasi wisata itu semakin digiatkan lagi dan kami sangat berharap PPKM ini bisa diperlonggar karena para pelaku wisata saat ini bisa dikatakan kayak semangka, gelundang-gelundung, ngiwang gitu. Jadi saya tadi mikir kayak semangka tuh maksudnya gimana gelundang-gelundung gitu ya Pak ya? Ya teman-teman pelaku wisata itu yang biasanya menerima kunjungan, semuanya saat ini bisa dikatakan nggak ada kegiatan. Itu mohon bisa dipikirkan untuk pemberlakuan PPKM nanti mohon bantuan Pak Imam, Bu Vera sehingga teman-teman penggiat pelaku wisata itu bisa hidup, bisa istilahnya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi mungkin boleh diinformasikan kembali begitu untuk Pak Agus ini sebenarnya souvenirnya seperti apa begitu Pak yang diproduksi oleh Pak Agus sendiri?
Kalau yang saya produksi itu macam-macam, ada Heeh. topeng, wayang, hiasan, Baik. kotak tisu. Saat ini kita mengembangkan produk seperti yang ada di belakang saya, Ya. ada perak, ada hiasan bunga kecil-kecil. Jadi kita ngikuti permintaan pasar. Jadi kita Oke. berusaha tidak hanya terpaku di batik kayu, tapi kita mengikuti tren pasar itu apa, kita masuk ke situ Ya, sehingga kita bisa tetap fight dan kita bisa terus berproduksi. baik. Lancar terus ya Pak Agus ya, terus semangat walaupun di tengah situasi yang Ya, serba sulit ini ya Pak ya, kuncinya tetap semangat. Terima terima kasih Pak kasih. Agus. Oke, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Vera, lalu juga Pak Imam Taufik, lalu juga ada Pak Agus yang sudah bersedia hadir di episode Anjang Sana hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat diterima baik oleh masyarakat yang menyaksikan dan tentunya juga menjadikan masukan yang positif untuk pemirsa setia Anjang Sana. Sehat selalu untuk Ibu Vera, Pak Imam Taufik dan juga Pak Agus. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Ya, ya, lagi terima Mbak kasih. Anggun. Baik, Terima terima kasih kasih. Sehat banyak. terus, Bu. Ya, Ya, terus Pak Imam, Ya. Mas Baik, Agus. dan tentunya kami ya, juga terima mengucapkan kasih. terima kasih untuk pemirsa setia Anjang Sana yang sudah menyaksikan episode hari ini. Tetap terapkan 5M dalam setiap aktivitas Anda, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa.